Mari kita mulai dengan pgadmin4. Di sini gue udah buka pgadmin4 dan tampilannya putih gini karena gue udah sempet menghilangkan tab-tab yang tidak dibutuhkan. Nah, bagi lo yang pertama kali buka pgadmin4, mungkin lo akan ngelihat banyak tab di sini itu, dan ya banyak, ada beberapa tampilan, ada button untuk bikin new server, dan ada button untuk configure pgadminnya dan lain sebagainya. Itu gue buang semua karena kita tidak membutuhkan itu selama menggunakan pgadmin4 untuk mengerjakan query-nya Postgre. Oke, jadi bisa dibuang semua. Oke. Nah, setelah bersih kayak gini, mari kita start dari server dulu. Sebelum kita nge-create database, kita harus nge-create server. Nah, kalau kita klik di sini, dia langsung ada pop-up connect to server dan dimasukkan password. Nah, kita cancel dulu. Jadi by default pgadmin4 itu udah punya server untuk ngejalanin database, yaitu PostgreSQL 16. Nah, sebenarnya kita bisa aja langsung pakai server bawaannya pgadmin4 atau yang udah disediakan oleh pgadmin4. Tapi di sini gue juga pengen nunjukin bahwa kita bisa loh bikin server sendiri di pgadmin4, sehingga ya kita nggak perlu nggak perlu selalu mengikuti atau menggunakan server yang udah disediakan. Kita bisa bikin sendiri. Nah, di sini gue pengen nunjukin cara bikin servernya. Dan itu sangat mudah. Dengan klik kanan di sini, kemudian register server. Oke, di tab general kita masukin nama servernya. Misalnya kita bikin servernya Halotech ya, karena kita sedang belajar bersama Halotech. Kemudian server group tidak perlu. Ini background, foreground, connector now, yes, comment tidak perlu ada, nggak apa-apa. Nah, terus connection. Nah, di sini wajib ada hostname dan address. Apa yang harus diisi? Kalau kalian ngerjain atau bikin server yang perlu connect ke server yang ada di internet, atau misalnya di cloud, kalian ngedeploy servernya Postgre di cloud, di AWS, di GCP, dan lain sebagainya, kalian harus memasukkan address URL HTTPS gitu ke dalam sini. Atau misalnya IP juga bisa ke dalam sini. Nah, tapi karena kita berhubung kita mengerjakan Postgre ini di laptop kita sendiri atau sebutannya di lokal, maka kita bisa langsung memasukkan hostname address ini sebagai local host. Nah, dia akan nge-running server di laptop kita sendiri. Jadi laptop kita menjadi servernya Postgre. Oke, portnya tidak perlu diganti, maintenance database tidak perlu diganti, username tidak perlu diganti, ke browse authentication tidak perlu, password kita samain dengan username biar gampang. Saya password tidak perlu, role save juga tidak perlu. Oke. Dan untuk tab-tab yang lain itu tidak perlu diubah. Kita kita gunakan default value-nya untuk tab yang lain. Kemudian kita save dan dia langsung connect. Nah, kalau connect itu dia ada lambang Postgre-nya, lambang gajah ini. Kalau nggak connect dia lambang server X gitu ya. Jadi ini udah connect. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke pembahasan cara bikin database-nya. Ya udah, sekarang kita buka Halotech server. Kita punya 3 sub item, databases, login, group roles, dan table spaces. Kita nggak akan bekerja di 2 terakhir sub itemsnya. Kita akan fokus di databases. Kita klik databases. Nah, di sini by default, karena kita tadi pas bikin itu ada maintenance database, kita kasih nama Postgre, maka dia akan punya atau meng-create otomatis satu database yang dinamakan Postgres. Oke.
Di sini kita akan nge-create database kita sendiri. Jadi kita nggak pakai database yang bawaan. Oke, caranya gimana? Mari kita klik kanan lagi di create database. Habis itu create dan database. Nah, di sini kita masukin nama databasenya Halotech DB. Dan sisanya kita tidak perlu mengisi apapun. Jadi kita diamkan menggunakan default value. Nah, di sini adalah bentuk query-nya. Jadi nanti kita bisa bikin database yang lain. Nanti gue tunjukkan setelah ini. Yaitu menggunakan query. Nah, kalau sekarang kita menggunakan UI. Kita menggunakan console istilahnya. Jadi kita tinggal klik, terus masukin input apa yang diperlukan. Habis itu kita klik lagi save, tombol save. Maka database akan tercreate. Nah, jadi di sini sekarang udah punya dua database yaitu HaloTechDB dan Postgres. Kita akan fokus di HaloTechDB. Nah, sebelum itu kita coba create database menggunakan query. Nah, kita pertama harus buka dulu namanya query tool, lambangnya ini, database segitiga, klik. Nah, setelah diklik, kita baru akan bermain dengan query, dengan SQL. Nah, sebelum itu, gue pengen ngasih saran bahwa nanti selama kita belajar tentang Postgre, gue akan sering membuka dokumentasi Postgre officialnya. Kenapa? Karena gue pengen ngebiasain kalian untuk selalu melihat dokumentasi untuk mencari definisi atau cara atau example gitu menggunakan SQL yang lagi kalian cari. Itu sangat berguna dan sangat penting karena ya baik lagi kalau kita misalnya bingung apa sih sintaks untuk melakukan sesuatu, ya satu-satunya cara adalah kita lihat dokumentasinya. Dan kalau kita nggak terbiasa baca dokumentasi, maka akan kesulitan. Walaupun sebenarnya kita bisa googling aja sih di Google gitu tentang query yang kita cari, dan bakal banyak sekali artikel atau tutorial atau bahkan forum kayak Stack Overflow itu yang ngebahas cara menggunakan query-nya, bahkan cara nge-solve misalnya ada permasalahan, ada error gitu. Tapi most of the time kita harus selalu melihat ke dokumentasi, karena baik lagi Postgres itu punya official dokumentasi yang mereka maintain, dan ya karena ini punyanya Postgres dan dokumentasinya officialnya Postgres, berarti kan penjelasan detailnya, konsepnya itu ada di official dokumentasinya dong. Yang lain yaitu cuma reshare kembali dari dokumentasinya, mungkin dengan penjelasan yang lebih sederhana. Oke, jadi sepanjang kita belajar Postgre, gue akan bolak-balik melihat dokumentasi. Jadi untuk membiasakan kalian ketika nanti terjun ke dunia kerja menggunakan Postgre, kalian sudah terbiasa membaca dokumentasi Postgre. Oke, sekarang kita balik ke Postgre, ke link sama kita kalian bisa buka link downloadnya dulu. Habis itu baru kita buka di tab documentation itu, atau nanti kalian googling juga bisa Postgre documentation, nanti bakal keluar link untuk dokumentasinya. Nah, karena kita install di laptop kita itu versi 16 atau versi yang terakhir current, maka kita buka dokumentasi yang current. Oke. Nah, di sini gue gedein dulu biar kelihatan.
Nah, di sini ada table of contents dan ini banyak sekali dari preface, tutorial, SQL language, syntax, data definition, manipulation, data type dan seterusnya, server administration, client interfaces dan seterusnya. Itu semua hal tentang Postgre. Jadi kalau kalian baca, kalian hatamin ini dokumentasi yang kalian akan hatam Postgre. Tapi kita tidak akan membahas babnya satu persatu karena waktunya tidak cukup. Nah, kita akan fokus pada satu bab, yaitu reference dan SQL comments. Nah, ini bab ini itu menyimpan atau mencatat semua SQL comments yang mungkin kita perlukan gitu selama belajar SQL, PostgreSQL. Oke. Jika nanti misalnya ada beberapa comments yang kita nggak ngerti atau mungkin kurang jelas, kita bisa lihat di bab-bab sebelumnya atau ya kita melihat di artikel lain di forum misalnya sebagai tambahan informasi, tambahan sumber informasi terkait syntax query-nya. Oke, sekarang kita buka di reference SQL comments dan kita cari comments untuk create database. Oke. Nah, jadi kita cari di create database. Ini dia. Create a new database. Kita klik. Lama juga nih. Ini internet gue yang lelet apa emang servernya Postgre yang lelet? Oke, jadi bentuk dokumentasi itu biasa, seperti biasa. Jadi ada komennya, quick definition-nya apa, shape notice itu adalah parameter-parameter optional yang dimiliki oleh function ini atau oleh syntax ini yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan syntax ini. Tapi itu optional ya, jadi dipakai bisa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Yang penting adalah selain yang ada kurung kotak ini, kurung siku, itu semua required atau dibutuhkan. Contohnya name. Name ini itu berarti butuh. Jadi create database itu butuh parameter atau argumen name yang harus dimasukkan. Nah, di sini ada description, kalian bisa baca sendiri nanti. Di sini ada parameter dan juga penjelasannya. Kita tidak akan melihat detail untuk sekarang. Nah, kita akan langsung lompat ke example dan kita akan mencoba meng-create database yang paling sederhana, yaitu cuma menggunakan syntax create database dan nama database. Untuk yang lain itu sesuai kebutuhan, tapi untuk pelajaran kali ini, untuk kita belajar SQL Postgre, kita hanya butuh simple query untuk create database. Karena ini PostgreSQL ini untuk level beginner, jadi kita akan belajar yang simple-simple dulu. Karena kalau kita kasih yang lumayan advance, ya akan overwhelming ya. Nanti kita bikin juga mungkin Postgre yang level intermediate sama level advance. Oke, sekarang kita bikin database menggunakan syntax ini. Kita balik ke pgadmin. Terus kita udah ada query story dan kita tulis create database, nama database-nya. Nah, BTW untuk SQL query itu bisa ditulis di huruf besar semua atau huruf kecil semua. Nggak masalah, tetap masih bisa jalan. Misalnya gue bikin kecil semua, create database gitu, itu masih bisa jalan. Cuma untuk best practice-nya atau untuk bukan best practice ya, mungkin untuk kebiasaan aja sih ya, kebiasaan programmer yang apa ya, yang mendulikan readability gitu dari code-nya. Biasanya syntax SQL query itu dibuat huruf besar,
tapi parameternya dibuat huruf kecil gitu. Jadi gue bikin gini, create database, kemudian nama database, misalnya Halotek 2DB. Nah, DB ini tulisannya merah nih, berarti ini salah satu sintaks atau salah satu statement dari query. Kalau merah gini ya, bisa dipakai, bisa, nggak ada masalah gitu. Atau kalau misalnya takut bermasalah, kita bisa tambahin ini tanda kutip 2, atau kita bisa pakai tik 1. Seingat gue sih tanda petik 2 yang bisa ya. Nanti kita coba. Tapi oke lah, overall in general kita bisa menggunakan sintaks ini. Nah, satu lagi. Misalnya kalau lu emang gue males bikin harus nyalain caps lock atau harus pencet shift lama gitu untuk bikin create data, untuk nulis SQL query, ya kalian bisa tulis SQL itu di huruf kecil, dan jika mau merapikan ini itu bisa pakai query format di sini, terus format SQL. Nah, langsung huruf gede semua gitu. Dan ini kepisah. Nah, kalau kepisah gini ini salah sih. Jadi ini harus digabung karena ini satu nama gitu. Mari kita coba nanti apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Selebihnya kita bikin ini kecil, 2.db. Oke. Habis itu kita runnya di sini, execute script. Oke. Jadi ada error di sini seperti kita duga. Ini adalah statement dari SQL. Kalau tandanya ungu berarti ini salah satu sintaksnya query, berarti tidak bisa digabungkan dengan parameter atau dengan argumen gitu. Maka kita harus gabung jadi satu nama. Nah, kita pakai tanda kutip 2. Apakah masih error? Di sini ada tanda garis bawah merah. Biasanya ini artinya error, tapi coba kita dulu ya. Kita coba dulu. Execute. Apakah berhasil? Berhasil ternyata guys. Jadi ini return successfully in 965 millisecond. Lalu pertanyaannya adalah di mana database-nya kok nggak muncul? Nah, jawabannya adalah kita harus merefresh database ini agar database ini yang kita bikin barusan itu muncul dengan cara klik kanan di sini, refresh. Tada, Halotek 2-DB sudah terbentuk. Tapi ini ada X, artinya database ini masih disconnected. Kita harus connect agar bisa menggunakan database ini dan melakukan atau membuat table dan melakukan query di dalamnya. Caranya gampang, tinggal klik saja langsung muncul. Nih, database connected. Oke, jadi itulah cara membuat database, super simple. Kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu cara menggunakan konsol atau UI-nya dengan klik sana, klik sini dan ya kita masukin nama input lalu save. Kita bisa melakukan itu dengan konsol, atau kita bisa menggunakan query SQL untuk membuat database. Jadi kita memasukkan sintaks SQL ke dalam query tool ini, kemudian kita execute dan dia akan meng-create atau membuat database baru. Oke, jadi itu cara membuat database di PostgreSQL. Oke, gua Bima, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Mau belajar lebih intensif bareng mentor? Yuk ikutan mini bootcamp SQL for Data Analyst di Halotek Academy. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini.
Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.